syarat untuk menjadi Kapolri itu harus dia jenjang kariernya jelas, kemudian kepangkatannya di bawah Kapolri. Berarti normatif dia bintang 3. Lalu undang-undang juga memerintahkan Kompolnas untuk memberikan perlindungan ke Presiden. Itulah kemudian kami bekerja. Karena patokan kami bintang 3 sebagai di bawahnya, kami tidak membahas yang bintang 2. Lalu kami lakukanlah uji 3 kali FGD menyerap aspirasi dengan internal Polri, dengan publik, ada akademisi, tokoh masyarakat, LSM, kemudian media, lalu dengan purnawirawan, yaitu dengan mantan Kapolri dan Wakapolri. Dari situ kita bawa ke rapat internal, kita godok lah. Karena nggak mungkin 13 kita serahkan ke Presiden, 13 bintang 3 ini. Akhirnya kita berdebat antara 3, 5, atau 7. Kita sepakat 5. Ketika diserahkan ke Presiden, itu dilampiri juga dengan analisis SWOT. Jadi Komjen A ini, kelebihannya ini, kekurangannya ini. Kembali bersama saya Bambang Sadono. Saya sudah bersama Dr. Albertus Wahyu Rudanto MSc. Sekarang menjadi anggota Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas. Sehari-hari menjadi dosen di PTIK. Betul Pak Wahyu ya? Ya. Pak Wahyu ini dulu adalah seorang wartawan, ya lama kalau nggak salah di Suara Merdeka. Maka saya mau mulai dari yang ringan-ringan dulu aja dengan Pak Wahyu. Pak Wahyu dulu saya mengenal sebagai mahasiswa yang gigih ya waktu di mahasiswa di Undip. Bisa cerita waktu masih kuliah di Undip Pak Wahyu? Terima kasih Mas Bambang. Jadi di Undip itu saya pertama kali aktif di koran kampus di Manunggal. Dan di situ terus terang saja saya lihat Mas Bambang ini energik, dikenal di mana-mana. Nah, dan itulah yang kemudian menjadi pintu saya untuk masuk ke koran kampus. Saya diajari Mas Bambang caranya nulis, caranya bikin berita, wawancara. Akhirnya saya punya banyak kenalan di kampus dan ternyata sekolah kuliah di kampus itu tidak hanya di bangku kelas, ternyata bergaul itu penting. Itulah kemudian saya aktif di berorganisasi sampai akhirnya saya tahun 87 menjadi ketua senat di Visip Undip saya. Ya. Dan kehebatannya Pak Wahyu sebenarnya bukan hanya belajar, tapi sejak mahasiswa sudah bisa cari uang kan? Cari uang untuk biaya kuliah tuh Pak Bambang. Saya kenal sebagai mahasiswa yang gigih. Kemudian silahkan cerita pengalaman saya kira cukup lama ya di Suara Merdeka Pak Wahyu. Jadi di Suara Merdeka itu saya mengawali karier, awal mulanya sejak SMA saya sering menulis sebagai penulis lepas. Lalu kemudian ketika kuliah sampai tingkat 3 waktu itu bisa nyambi, sehingga saya bisa nyambi sebagai wartawan. Pertama saya ditaruh di wartawan olahraga. Sampai kemudian saya lulus, saya bisa menjadi karyawan tetap karena sudah sarjana. Itulah kemudian banyak saya belajar di Suara Merdeka, terutama di dalam profesi wartawan. Karena profesi wartawan yang sampai sekarang masih kental dalam kehidupan saya itu dikenal punya dedikasi, kemudian gigih karena kita selalu diperintahkan untuk mencari berita, tidak boleh ada kalimat tidak bisa. Nah, kemudian berikutnya saya mendapat salah satu yang sangat berharga ketika di wartawan, yaitu komitmen terhadap profesi. Ya. Pak Wahyu, tiba-tiba saya termasuk orang yang kaget gitu ketika Pak Wahyu keluar dari Suara Merdeka dan kemudian menjadi dosen ya di PTIK. Gimana itu asal mulanya? Jadi begini ceritanya Pak Bambang. Saya sebetulnya terus terang saja mengikuti jejak Pak Bambang Sadono. Karena ini di Suara Merdeka itu saya terakhir sebagai Kepala Des Nasional. Yang biasanya jabatan itu dipegang oleh teman-teman yang senior saya lah, usia 50-an. Waktu itu saya masih 34 usia saya.
Nah, jadi istri 24, pegang halaman 1, sesuatu yang membanggakan tetapi juga berat. Cuman saya berpikir, ini kalau mau naik lagi, naik ke level apa? Naik ke atas sudah nggak mungkin, karena Wapemret saya itu juga usianya masih muda. Sehingga saya berpikir saya harus cari peluang di mana saya bisa mengembangkan karier dan kepribadian saya. Itulah kemudian ada lowongan sebagai dosen, dan saya diterima sebagai dosen sekaligus PNS, di mana lingkupnya lingkup nasional. Jadi saya berharap di situ saya semakin berkembang. Itu cerita awalnya begitu, Pak Bang. Pak Wahyu sekolah dulu atau jadi dosen dulu baru sekolah? Saya kuliah dulu. Saya kuliah dulu kan di Undip dan sebagai wartawan. Karena waktu itu teman di Mabes Polri untuk dosen PTK itu syaratnya harus S2 dulu. Jadi saya beruntung waktu itu saya jadi wartawan, tapi juga kuliah di S2. Itu pun karena motivasi dari senior saya, yaitu Pak Sasongko. Waktu itu Pak Sasongko sudah dapat gelar MM, Pak Bambang Sadono MH. Saya berpikir, kalau saya hanya dokter Andes, cuma S1, saya kuliahlah di S2. Dan itu ternyata merupakan salah satu syarat ketika kemudian saya bisa pindah. Karena kalau waktu itu hanya dokter Andes, saya nggak bisa daftar. Itu ceritanya. Ya. Jadi S2-nya Mikom ya? Ya, S2 saya administrasi publik di Undip. Oh iya. Saya angkatan 4 saya. Dan kebetulan pembimbing saya itu Pak Warila, kemudian dan Pak Ali Mufis. Pak Warila waktu itu sebagai dekan, Pak Ali Mufis waktu itu sebagai wakil gubernur. Sehingga saya beruntung dibimbing oleh orang-orang yang secara empirik maupun secara akademik menguasai permasalahannya. Ya. Terus ke PTIK, bagaimana Pak Wahyu? Kemudian sekolah dokternya setelah di PTIK? Iya, karena setelah di PTIK, saya akan mengajar mata kuliah administrasi pemerintahan dan birokrasi. Sehingga kemudian, karena itu kaitannya dengan administrasi publik dan komunikasi. Di sana ada komunikasi politik, sehingga saya mengajarnya adalah Komsos, bicara khusus komunikasi politik, dan tentang administrasi pemerintahan, karena saya S2-nya administrasi publik. Ketika dituntut S3, saya baru kemudian kuliah di UNPAD, saya mengambil doktor ilmu pemerintahan. Saya masuk 2019 di UNPAD. Ya. Dan baru lulus 2014, jadi 5 tahun saya baru lulus. Ya. Kemudian Pak Wahyu terpilih menjadi anggota Kompolnas. Bagaimana ceritanya itu? Jadi ketika saya aktif sebagai dosen, saya sudah mulai mendalami tentang polisi. Lalu ada satu komisi yang di sana ada unsur pakar kepolisian, yaitu di Kompolnas. Tapi syaratnya harus untuk jalur pakar itu 15 tahun punya pengalaman. Nah, kemudian saya menunggulah, saya sekarang sudah 20 tahun di PTIK, sehingga ketika waktu 15 tahun itu syarat itu bisa mendaftar, saya mendaftar. Mulai Januari 2019, tes, mulai dari tes makalah, wawancara macam-macam, sampai kemudian Agustus lah diputuskan melalui Kepres, saya sebagai salah satu yang bisa sebagai komisioner. Ya. Pak Wahyu, saya cuma minta komentar aja. Saya kira tidak kompetensinya Pak Wahyu untuk menjawab. Yaitu saya melihat bagaimana Kompolnas tetapi dipimpin oleh Menko Polhukam. Jadi kan ini sama dengan apa ya? Menasihati dirinya sendiri. Pemerintah menasihati dirinya sendiri. Bagaimana pengalaman Pak Wahyu di Kompolnas? Jadi begini Mas Bang, saya perlu menjelaskan juga mengenai posisi Kompolnas. Kompolnas itu komisi yang bertanggung jawab dan langsung berada di bawah Presiden. Nah, kemudian tugas pokoknya ada 2. Yang pertama adalah memberikan pertimbangan ke Presiden tentang arah kebijakan Polri. Yang kedua, memberikan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kapolri. Nah, lalu ada komposisinya ada 3 kelompok. Kelompok pertama itu adalah wakil pemerintah, yaitu ex officio, Menko Polhukam merangkap ketua dan anggota, Mendagri wakil dan anggota, lalu Menkumham. Kemudian unsur pakar kepolisian ada 3, unsur tokoh masyarakat 3. Sehingga posisinya Pak Mahfud ini adalah posisi ex officio sebagai wakil pemerintah di Kompolnas, karena Kompolnas ini tugasnya memang langsung kepada Presiden, bertanggung jawab pada Presiden. Ya. Sehingga itulah maka ketika memberikan masukan variasi komposisinya menjadi lebih
lengkap untuk bahannya presiden. Ya. Tapi dengan kata lain, aspirasi di masyarakat itu tidak bisa sepenuhnya terwakili di Kompolnas, karena di situ juga pemerintah sendiri kan. Nah, begini Pak Bambang. Jadi di dalam Undang-Undang nomor 2 2002 tentang Polri ada poin Kompolnas, kita punya beberapa kewenangan yang kemudian turunannya adalah Kepres. Nah, dalam rangka memberikan masukan kepada Presiden tentang arah kebijakan, kita punya kewenangan-kewenangan antara lain menerima SKM, jadi keluhan dari masyarakat, saran dari keluhan dari masyarakat. Kita bisa juga melakukan MONEF, uji ke lapangan. Itulah kemudian yang dilakukan oleh para pakar dan para tokoh masyarakat untuk dibawa ke rapat pleno. Jadi sebetulnya komposisi ini menjadikan Pak Mahfud MD selaku Menko Polhukam bisa menyerap aspirasi karena ada peran kewenangan-kewenangan tadi. Ya, Pak Wahyu, nanti sebelum ke yang tadi ya, yang aktualisasi peran menyalurkan aspirasi masyarakat, saya mau tanya ini tentang pengusulan calon Kapolri. Ya. Kompolnas mengusulkan 5 orang yang semuanya bintang 3. Ya. Kalau menurut saya itu kan sama saja presiden disuruh pilih sendiri. Artinya semua yang bintang 3, 5 orang diajukan semua. Jadi nggak ada dong peran Kompolnas misalnya memberi saran ini, pertimbangan ini mana yang harus diprioritaskan presiden. Jadi ada atau tidak ada Kompolnas, presiden juga pasti pilihannya ada di situ. Gimana menurut Pak Wahyu? Oh, ini Pak Bambang. Memang ada yang tidak dipublikasikan ke masyarakat. Prosesnya kan begini, sesuai dengan undang-undang, syarat untuk menjadi Kapolri itu harus dia jenjang kariernya jelas, kemudian kepangkatannya di bawah Kapolri. Berarti normatif dia bintang 3. Lalu undang-undang juga memerintahkan Kompolnas untuk memberikan perlindungan ke presiden. Itulah kemudian kami bekerja. Karena patokan kami bintang 3 sebagai di bawahnya, kami tidak membahas yang bintang 2. Lalu kami lakukanlah uji 3 kali FGD, menyerap aspirasi. Dengan internal Polri, dengan publik, ada akademisi, tokoh masyarakat, LSM, kemudian media, lalu dengan purnawirawan, yaitu dengan mantan Kapolri dan Wakapolri. Dari situ kita bawa ke rapat internal, kita godok lah. Karena nggak mungkin 13 kita serahkan ke presiden, 13 bintang 3 ini. Akhirnya kita berdebat antara 3, 5, atau 7. Kita sepakat 5. Ketika diserahkan ke presiden, itu dilampiri juga dengan analisis SWOT. Jadi Komjen A ini, kelebihannya ini, kekurangannya ini, kalau dipilih nanti konsekuensi politik ini, konsekuensi sosial ini, konsekuensi publik ini, itu kita sampaikan dan itu yang tidak kita ekspos ke publik. Jadi yang kita ekspos kan hanya 5 nama, tapi yang diterima presiden itu 5 nama plus kriteria dan analisa SWOT per personal bintang 3 tadi. Jadi itulah cerita Pak Bang. Jadi sebetulnya Pak Presiden pun juga dengan pertimbangan itu beliau kalau milih ini berarti konsekuensinya ini kelebihannya ini, kurangnya ini, begitu Pak Bambang. Ya. Jadi apakah misalnya ada pertanyaan gitu, tolong pilihkan saya 1, Kompolnas bisa jawab nggak? Ketika disampaikan ke Presiden kami ada ranking, ada peringkat. Oh. Dari 5 ini plus minus maka yang ranking 1 ini. Tetapi kami kan tidak bisa men-veto-kan presiden. Karena kalau hanya 1 nama yang terbaik, presiden tentu ada pertimbangan lain. Mungkin dalam pertimbangan Kompolnas yang terunggul Komjen A, tetapi kan presiden ada pertimbangan lain yang beliau kan juga punya sumber, walaupun secara normatif surat dari Kompolnas, tetapi kan beliau juga punya sumber dari sumber-sumber lain. Sehingga kita setorkan lebih dari 1 nama itu, Pak. Ya. Pak Wahyu, sampai saat ini sudah dipilih atau belum 1 yang dari presiden itu? Belum. Ya. Sampai detik ini, jadi ini jam hari Selasa jam 1:10 ini belum ada putusan. Walaupun ada rumor-rumor bahwa yang dipilih Komjen Sigit belum ya? Itu rumor belum. Jadi sampai hari ini surprise surat presiden itu belum dikirim ke DPR. Jadi nanti kalau sudah dipilih, Kompolnas bisa tahu bahwa presiden memilih yang direkomendasikan Kompolnas urutan prioritas apa enggak, bisa tahu ya? Bisa tahu.
bisa tahu ya. Dan pasti salah satu dari 5. Karena kalau ada nama di luar 5, kita pasti diminta untuk rapat lagi, mengirim surat lagi. Ya. Iya, maksud saya pasti di antara 5 itu. Jadi maksud saya itu apakah saran tadi kan udah ada ranking ini. Nanti dari Kompolnas diterima atau tidak itu akan ketahuan gitu ya. Oh iya, pasti ya, ya. Dan tetapi tentu Pak Bambang ada pertimbangan lain di presiden yang kita nggak tahu. Ya, oke. Karena itu hak prerogatif beliau. Ya. Ya, saya kira ini jelas lah ya. Jadi memang tugasnya kan mengusulkan perkara diterima atau tidak, memberi pertimbangan. Ya. Tapi kan tidak memberi pertimbangan itu dengan cek kosong, pokoknya dibiarkan aja. Tapi ada konsekuensi. Ya. Kalau pilih ini, konsekuensinya ini, kelebihannya ini, itu ada semua. Ya. Saya kira itu penting. Jadi untuk masyarakat supaya tidak salah tadi. Saya kira cuma diserahkan 5 orang lah. Kalau kayak gitu aja. Ada lampirannya. Tentang jejak. Jadi ada rekam jejak yang kita sampaikan, termasuk analisa SWOT. Terima kasih Pak Wahyu. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau Kompolnas harus memberi saran atau memberi keputusan, ada persoalan antara masyarakat dengan kepolisian, di mana posisi Kompolnas? Kompolnas itu sesuai dengan undang-undang dan Kepres adalah pengawas fungsional kepolisian. Sehingga kalau ada masalah antara polisi dan publik dan masyarakat, kita memposisikan sebagai pengawasnya polisi. Ketika di sana ada persoalan, kita ada namanya tugas yang disebut sebagai untuk melakukan klarifikasi. Nah, klarifikasi itu bisa secara tertulis, bisa kita datang untuk dilakukan gelar perkara oleh pihak kepolisian di Polda. Dan itu sudah kita lakukan. Saya baru 4 bulan jadi komisioner itu sudah berkali-kali ke wilayah, terutama untuk kasus-kasus yang menjadi kasus penonjol yang menjadi perhatian publik. Pak Wahyu, yang saya agak bertanya ya, itu kan ketika ada rekonstruksi kasus penembakan di jalan tol itu, yang hadir adalah Pak Beni Mamoto, ketua harian ketua harian Kompolnas. Ini kesan saya, mungkin bisa salah. Kelihatannya Pak Beni kok cuma ngikut aja bahwa apa yang semua dilakukan polisi itu benar gitu, tidak ada kritis sama sekali. Gimana Pak Wahyu? Begini Pak Bambang, ketika ada undangan resmi dari Polda Metro dan Bareskrim untuk kita hadir, kita rapat. Hari Minggu kita ya. Hari Minggu kita rapat, kemudian kita putuskan yang menghadiri rekonstruksi harus yang paham tentang serse. Dari 6 komisioner yang punya jam terbang serse tertinggi dan menguasai adalah Pak Beni Mamoto. Maka beliau yang kita tugaskan. Beliau bertugas untuk mengawasi, mencatat, mengoreksi, mengevaluasi. Memang ke publik beliau menyatakan seperti itu, tetapi sebetulnya ada catatan-catatan yang telah kami rapatkan dan kami sampaikan kepada pihak Polri untuk diberikan koreksi-koreksi. Tentu tidak semuanya bisa kita ekspos ke publik, Pak Bambang, karena ada beberapa catatan yang merupakan hal-hal untuk kepentingan yang lebih luas, terutama untuk kaitan nanti dengan lanjutan dari penyidikan. Pak Wahyu, apa yang bisa disampaikan kepada publik itu, catatan-catatan dari Pak Beni Mamoto itu? Saya kira secara umum sudah terekspos temuan dari Komnas HAM. Nah, Komnas HAM itu 90% sama dengan yang kami catat. Tapi beberapa hal yang penting, terutama menyangkut SOP-SOP yang harus dilaksanakan oleh Polri. Tentu sekali lagi tidak bisa kami sampaikan secara terbuka, karena begini prinsipnya kami, transparan itu bukan berarti telanjang. Kita boleh transparan, tetapi ada hal yang kita sampaikan ke publik, tapi ada hal yang untuk koreksi internal. Jadi kira-kira penjelasannya begitu Pak Bambang ya. Pak Wahyu lumayan lah, udah ada mungkin pencerahan sedikit. Nah, sekarang pertanyaan saya selanjutnya, Komnas HAM mengambil kesimpulan bahwa terjadi pelanggaran hak asasi manusia setidaknya kepada 4 korban itu. Nah, rekomendasinya dilanjutkan proses pidana
Nah, ini bagi Kompolnas seperti apa ini? Ini kan pertama Komnas HAM sudah membuat justifikasi bahwa ada pelanggaran HAM. Nah, kemudian diproses. Nah, kalau itu nanti proses peradilan pidana biasa, kan yang berarti yang menyidik polisi lagi. Gimana ini Kompolnas? Tetapi jadi begini, rekomendasinya kan saya bacakan aja Mas Bambang ya, biar rekomendasinya adalah peristiwa tewasnya 4 orang laskar FPI merupakan kategori dari pelanggaran HAM. Oleh karenanya, jadi bukan pelanggaran HAM berat, karena itu konsekuensi undang-undangnya berbeda antara pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat ya. Oleh karenanya, Komnas HAM merekomendasikan kasus ini harus dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana guna mendapatkan kebenaran material lebih lengkap dan menegakkan keadilan. Jadi peradilan itu lah nanti yang akan bekerja sehingga kebenaran materialnya akan didapatkan. Jadi ini karena ini bukan kewenangannya Komnas HAM selaku sehingga sebetulnya apakah nanti dinyatakan benar atau tidak, salah atau tidak, itu pengadilan. Ketika nanti dinyatakan salah, pasti ada tindak lanjutnya. Ketika dinyatakan benar, pasti ada argumentasinya. Jadi nanti di sana kuncinya di sana ya. Saya kira itu aturan normatifnya. Cuma pertanyaan saya kan di mana posisi Kompolnas ini? Apakah mau mengawasi terus atau kalau mungkin nggak jalan kan secara psikologis masyarakat boleh saja mungkin kritis, ini polisi disidik sendiri oleh polisi, nanti misalnya nggak jalan-jalan atau ada masalah-masalah, terus siapa yang mewakili kepentingan masyarakat untuk mengawasi itu? Gitu. Statement kami sudah jelas Pak Bambang bahwa Kompolnas meminta Polri untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Nah, tetapi kewenangan Kompolnas kan terbatas. Ketika itu masih ranahnya aktivitas kinerjanya Polri, tugasnya Kompolnas. Tapi ketika nanti sudah masuk ke wilayahnya kejaksaan, ke wilayahnya pengadilan, sudah beda lagi yang ngawasi. Sepanjang itu masih wilayahnya tugas polisi, kami akan intens memberikan pengawasan, memberikan perhatian. Termasuk ada di poin nomor 3. Di sana ada begini, poin rekomendasi nomor 3 itu, mengusut lebih lanjut kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh FPI. Ini juga polisi akan menyidik, maka Kompolnas akan mengawal benar nggak yang dilakukan ketika melakukan menindaklanjuti kepemilikan itu. Pak Wahyu, saya kira ini menarik. Sampai saat ini, ini proses ini sudah jalan apa belum? Sudah. Belum. Proses. Jadi begini, Komnas HAM kan mengirim surat ke Presiden. Alurnya begitu. Nanti dari rekomendasi Presiden itu kan dilanjutkan ke Polri. Itulah kemudian rekomendasinya ditindaklanjuti karena undang-undang memerintahkan seperti itu. Nah, sampai hari ini yang saya peroleh sampai kita wawancara ini, surat dari Komnas HAM belum sampai ke Mabes Polri, ke Kapolri. Nah, sehingga tetapi Polri sudah punya inisiatif atas inisiatif Pak Kapolri membentuk tim, itulah yang kita awasi karena tim ini sudah disiapkan, begitu nanti ada surat datang harus kerja dan bagaimana prosesnya, prosedurnya, itu tugas kami di Kompolnas untuk mengawasinya. Ya, Pak Wahyu, kalau di sistem peradilan pidana ya, undang-undang pidana itu kan ada yang namanya delik aduan dan delik biasa. Kalau meninggalnya orang kan bukan delik aduan, artinya itu tidak usah diadukan, itu kan polisi harus jalan, artinya tidak usah menunggu surat-surat dan sebagainya. Ya, kalau surat justru itu peringatan, kalau nggak jalan diingatkan dengan surat gitu. Gimana Pak Wahyu? Begini, yang direkomendasi ini adalah mengenai tindakan yang pelanggaran HAM. Kalau yang terbunuhnya itu, polisi sudah bekerja dan sudah ada yang dilakukan oleh Barreskrim. Maka ini yang dilakukan oleh Barreskrim sudah jalan, yang sempat ramai mengenai kecurigaan polisi, sekarang akan digabungkan dengan temuannya Komnas HAM. Jadi sebetulnya polisi akan sudah jalan karena alasan polisi waktu itu ini kan overmark, menembaknya itu adalah untuk membela diri. Nah, ternyata ini tidak dianggap oleh Komnas HAM bukan. Itulah nanti pembuktiannya di pengadilannya. Ya. Saya kira menarik ya, apapun tugas-tugas komisi atau tugas kenegaraan ini,
kan nanti akan dipantau ya, akan dicatat oleh sejarah apa yang dilakukan. Nah, saya punya pertanyaan sedikit. Apa bedanya komisi Kompolnas ini dengan komisi kejaksaan? Kalau Kompolnas tadi tugasnya dua tadi yang jelas, memberikan arah bijak Polri terhadap Presiden, kemudian mempertimbangkan penelitian dan pengkajian Polri. Kalau komisi kejaksaan beda lagi. Komisi kejaksaan kan tugasnya mengawasi kinerja jaksa. Jadi itu di luar konteks kami. Dan Komjak tidak punya kewenangan misalkan menerima pengaduan, kan nggak ada. Kalau kami di Kompolnas sesuai dengan undang-undang dan Kepres, kami punya kewenangan juga menerima pengaduan dari masyarakat, yaitu SKM, itu saran dan keluhan masyarakat. Jadi memang ada beda fungsi ketika, tetapi ada irisan kesamaannya, sama-sama mengawasi pelaksanaan proses SPP, sistem peradilan pidana. Nah, tapi wilayahnya kan sudah dibagi-bagi, Pak Bambang. Ya. Jadi sekarang ada komisi-komisi, tetapi struktur dan posisi kewenangannya itu beda-beda gitu ya kira-kira. Ya. Karena ini Pak Bambang, kalau Kompolnas itu bertanggung jawab dan juga langsung dengan Presiden. Beda dengan komisi kejaksaan maupun komisi yudisial yang dia lebih otonom. Ya. Secara protokoler pun kelihatan ketika kami dilantik. Ketika kami dilantik, kami mengulangi yang diucapkan oleh Presiden. Jadi Presiden bilang, saya berubah. Tapi ketika komisi yang lain, Komnas HAM misalkan, itu membacakan, Presiden mendengarkan. Itu artinya memang ada independensi lepas secara administrasi pemerintahan mereka, tetapi kalau Kompolnas di bawah langsung Presiden. Gitu ya. Oke. Baik, Pak Wahyu Rudanto, saya kira berbagai informasi ini mudah-mudahan memperterang ya bagi mereka yang belum paham seperti tadi yang saya sampaikan. Nah, terakhir saya cuma mau tanya gini, Pak Wahyu kan lama jadi wartawan ya, jadi jurnalis. Apakah bekal pengalaman jadi wartawan ini berguna untuk tugas-tugas Pak Wahyu berikutnya? Bukannya berguna, tapi sangat berguna. Ya. Salah satu yang menonjol adalah militansi. Ya. Karena wartawan itu kan saya kan dulu anak punya Pak Bambang ya, jadi kan tahu persis waktu itu belum ada medsos, jadi karena deadline itu jadi penting. Lalu kemudian cover budget jadi penting. Ya. Dan itu menjadi kebiasaan sekarang sempatnya menjadi attitude, menjadi budaya yang harus saya pegang, militansi itu. Kalau ada pekerjaan kita mesti harus benar-benar serius. Publik kan nggak mau tahu wartawannya sakit atau tidak. Yang penting beritanya dibaca enak paginya. Dan itu yang militansi itu yang saya kira sangat bermanfaat, dan itu hanya ada di profesi wartawan, tidak ada di profesi lain. Ya. Baik, Pak Dr. Albertus Wahyu Rudanto MSI, anggota Kompolnas, sudah berbagi pengalaman, mudah-mudahan membantu kita semua untuk memahami kejadian yang ada di sekeliling kita. Sukses terus Pak Wahyu. Terima kasih Pak Bambang. Matur nuwun nggih. Terima kasih.